khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal aswal wa la takun minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu fi nafsika tadarruan, dalam merendah, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri, dan tanpa dijaharkan. Ini adalah dalil zikir khafi. Kata-kata wa dunal jahri bukan berarti nggak boleh zikir jahri, tapi yang dimaksudkan di sini adalah kalau lagi sholat, zikir khafinya harus hidup. Ya, Pak, maaf. Ini yang pernah umroh, ini kadang-kadang begitu sampai di tanah suci itu bingung, benar. Lihat Ka'bah hitam nggak putih-putih, gitu kan? Padahal yang tawaf itu orangnya pada pakai baju putih. Kenapa? Ka'bahnya itu berwarna hitam, begitu kan? Kadang-kadang dibawa sholat panjang, begitu, bengong. Kenapa? Bahasa Arab nggak tahu, baca Quran nggak bisa. Untung udah ikut tarekat. Karena sudah bertarekat, mau panjang kayak apa yang tiba zikir khafi. Allah. Terus seperti itu. Ayo panjang-panjangan. Ayo baca nih. Terserah lu baca Quran panjang-panjang. Yang penting Allah yang penting. Terserah deh, gitu aja kan, jadi kita kan happy sholat. Jadi surat Al-A'raf ayat 25 yang orang bilang bahwa ini adalah larangan untuk zikir jahar, itu sesungguhnya salah. Ini adalah dalil zikir khafi ketika kita sedang sholat. Saat sholat, wadkur rabbaka, ingat akan Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu. Tadarruan, merendahkan diri, wa khifatan, munculkan rasa takut, wa dunal jahri, lisan berhenti. Bil ghudwi wal aswal wa la takum minal ghafilin. Ya. Kemudian ini merupakan fadilah-fadilah bahwa Abu Bakar itu benar-benar mendapatkan kucuran faid dari Nabi. Kemudian Allah tidak melihat pada rupamu, tidak melihat pada perbuatan, tetapi Allah melihat kepada batin, pada qalb, pada hati kita semua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinut taqwa qulubul arifin." Sesungguhnya segala sesuatu itu ada saripati, tambang yang di situ, harta yang berlimpah, wa ma'dinut taqwa qulubul arifin, dan ternyata saripati, nilai yang berharga pada ketakwaan itu qulubul arifin, adalah orang-orang yang bernama arif-arif. Qulubul arifin, orang-orang yang marifat, ya. Baik. Ini sudah masuk. Baik. Ini udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, siapa yang punya cita-cita mau jadi wakil talqin? Ayolah, ngomong aja di sini daripada nanti nyebrang atau jadi wakil talqin. Kalau saya pengen jadi wakil talqin mayit, boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadilah wakil talqin mayit, nggak apa-apa. Jadi kalau yang lain pada wakil talqin, kalau kita wakil talqin M. Maksudnya wakil talqin mayit, boleh nggak? Boleh. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini apa yang disebut dengan akhir kalam? Akhir kalam itu bisa berarti belum mati dia mengucap la ilaha illallah, betul? Bisa? Tapi Nabi juga nggak melakukan itu, ya. Nabi bahkan terakhirnya mengucap ummati. Yang disebut dengan akhir kalam itu bukan ucapan, tapi al-kalam huwa lafdzul murakkabu bil wad'i. Ya, kalau yang pernah belajar kitab Jurmiyah pasti tahu. Yang disebut dengan kalam itu kalam huwa lafaz al-murakkab yang tersusun bil wad'i, sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi yang disebut dengan kalam itu adalah prinsip
akhir kalam itu prinsip akhir. Pak Kiai Wafi seringkali mencontohkan ketika seseorang yang berbelanja di tanah suci. Bikamda berapa nih? Khamsa. Isnin. Khamsa. Isnin. Khamsa. Isnin. Begitu kan? Berapa nih? 5. Yang ini 2. Udah 5. Udah 2. 3. Udah. Akhir kalam 4. Biasa nawar soalnya dulu. Pak, lo pembimbing ngobrol kadang-kadang orang Pak Ustadz tawarin dong. Iya. Jadi apa gitu kadang-kadang. Akhir kalam itu adalah prinsip akhir, bukan ucapan. Nabi nggak bilang akhir qaul. Kalau qaul itu atau akhir lafaz, itu terakhir. Tapi yang disebut dengan akhir kalam itu adalah prinsip akhir. Ketika seseorang itu nawar antara 4, 5, 2, 5, 2, 3 deh, enggak deh, udah terakhir kalam 4. Kemudian orang tersebut pergi, datang lagi ke tempat tersebut, ternyata paling murah, ya udah dah, jadinya berapa? 4 real. Itu merupakan akhir kalam. Meskipun dia sudah ngomong, udah SMS, udah BBM, tapi begitu kembali harga yang terakhir itu ditentukan berapa? 4. Itulah yang disebut dengan maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Maka saat kita zikir, sebaiknya kita juga berusaha untuk apa? Visualisasi atau apa? Dibahasnya kan namanya. Ya Allah, andaikan la ilaha illallah ini adalah la ilaha illallahku yang terakhir, gitu. Maka jadikanlah la ilaha illallah ini adalah la ilaha illallah zikirku. Jadi saat zikir terakhir zuhur tadi, la ilaha illallah digadaikan semuanya. Barangkali itu merupakan la ilaha illallah yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakin mautat la ilaha illallah." Takkitkan orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Sebenarnya di sini nggak ada kata-kata wakil talqin, jadi masih ada kesempatan. Lakinu talqinkan, ada nggak kata-kata wakil talqin? Nggak ada. Lakinu ayyuha wakil talqin, nggak ada. Lakinu talqinkan mautakum. Nah, kalau orang yang mati kita bebas talqin, oke? Iya. Dalam hal ini bebas kita nalkin, siapa yang mau nalkin? Jangan. Tapi asal orang itu talqin mayit, ya. Tapi dalam hal ini yang disampaikan menggunakan hadis tidak dengan satu hadis saja, karena ada hadis yang lain yang tutup pintu, ada. Itu kan nggak sembarangan orang, ya. Dan dalam hal ini, lakinu mautakum la ilaha illallah. Setiap ada kata-kata talqin, pasti la ilaha illallah. Coba takbir, apa yang dibaca? Tasbih, tahmid. Kalau talqin, pasti la ilaha illallah. Itu udah nggak bisa ditawar itu, harga emas. Nggak bisa ditawar itu, harga emas. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mau talqin mayit, boleh nggak? Harus. Ya. Tapi dalam konteks ini yang disebut dengan talqin ini adalah talqin dzikir. Lakinu mautakum, talqinkan orang yang suatu saat akan mati. Karena antara mayit dengan mauta itu beda. Kalau mayit itu orang yang sudah jadi jenazah. Tapi kalau mauta itu orang yang akan mati. Dalilnya masih banyak dalam bab talqin. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. Cukup dengan zikir saja. Sabda Rasul, barang siapa yang membaca la ilaha illallah tetapi tidak mengamalkan kandungan atau tuntunannya, maka Allah berkata, engkau berdusta, wahai hambaku. Mengapa engkau katakan apa yang tidak engkau lakukan? Firman Allah, maka tanyakan kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Bagaimana dengan orang yang ingkar zikir? Firman Allah, dan siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maka sungguh baginya kehidupan yang kering atau sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha, Surat 20 ayat 124. Firman Allah, dan siapa yang buta hatinya di dunia ini,